Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmudar Rashid LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, syukron telah hadir di studio kami. Ya, sama-sama. Beliau merupakan Ketua Aman Palestina Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya janjian dengan MC ini. Ya, sama-sama orange. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang menuju sukses yang hakiki. Agama Islam mengajarkan agar manusia sukses di dunia dan di akhirat. Namun agama Islam menerangkan ketika seorang hamba senantiasa sukses, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmudar Rashid LCMA untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa TVRI di studio dan para pemirsa TVRI di rumah atau dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada sore kali ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, afiat, rezeki yang melimpah, amin, amin, dan semuanya insya Allah sukses untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa berbicara tentang sukses yang hakiki, Islam mengajarkan kita untuk mencapai sukses. Islam menyuruh kita kepada kesuksesan. Islam menyuruh kita kepada agar kita menjadi manusia sukses. Bagaimana caranya? Namun Islam memberikan bahwa untuk mencapai sukses yang hakiki, sukses yang betul-betul sukses, yang tidak ada gangguan, yang tidak ada kesedihan, yang tidak ada kalah, yang tidak ada bangkrut kembali, yang tidak ada, itu hanya didapati nanti di akhirat. Tidak ada di atas dunia ini. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bahwa tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa di dunia ini adalah tempat sukses. Namun Al-Quran mengajarkan kita yang sukses hakiki itu adalah nanti di akhirat. Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, wahai Imam, kapan manusia itu sukses? Apakah engkau sudah sukses? Apakah engkau sudah tenang dalam hidupmu? Apakah engkau telah meraih apa yang engkau cita-citakan? Apakah engkau telah mendapatkan sesuatu yang engkau idam-idamkan? Apakah engkau sudah sukses mendapatkan sukses? Maka kata Imam bin Ahmad, belum.
Belum. Walaupun kita tahu Imam Ahmad bin Hambal namanya masyhur, hafalannya banyak, orang-orang mengenalinya, doanya mustajab, keinginannya semua dikabulkan. Apapun yang diinginkannya semua didapatinya. Semuanya bisa. Allah luar biasa. Adakah yang lebih hebat daripada ini? Tapi Imam Ahmad mengatakan belum sukses. Belum sampai dapat sukses. Oh, ada apa ini sebenarnya? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, sukses hakiki adalah yaitu ketika kakiku melangkah masuk di pintu surga, mendapatkan di pintu surga, maka itulah yang sebenarnya sukses yang hakiki. Setelah masuk surga tidak ada lagi kesedihan, busuk, bauk, muram, kekalahan, dengki, macam-macam, semuanya serba bahagia, enak dan semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man zuhziha minan nar wa udkhilal jannah", barang siapa yang dijauhkan, dilepaskan, dikeluarkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Faqad faz, maka mereka itulah yang sebenarnya orang yang sukses. Inilah yang sebenarnya sukses. Ada seorang pemuda ditanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau mati-matian untuk bekerja?" "Oh, saya mau sukses." Ketika sampai di waktu senjanya, ketika sampai di waktu suksesnya, apa yang terjadi? Umurnya sudah tua, badannya sudah melemah, apa yang didapatinya, apa yang dipakainya, apa yang dia nikmati, semuanya tidak ada apa-apanya. Bagaimana? Tua, makan seberapa? Kayak kita. Kalau orang tua makan ada sampai 5 piring satu hari, kan tidak mungkin. Masya Allah. Tidak akan mungkin. Paling ya 2 suap, 3 suap sudah mulai loyo sedikit. Apalagi mau duduk-duduk bersama, ada encok lah, ada macam-macam. Yang dia kejar dari mudanya sampai mati-matian, bahkan bisa melewati sungai, lautan, negara untuk mencari kesuksesan. Namun apa yang terjadi ketika sampai di puncaknya, mereka kalah semuanya. Bahkan ketika sampai kepada puncaknya, hancur, habis semua hartanya. Bayangkan kita melihat tsunami kemarin, orang yang katanya sukses, orang yang hebat, tapi habis hartanya. Mana suksesnya? Dan bukti dan menunjukkan sukses bukan berarti hanya seperti materi saja, bukan hanya berbentuk materi. Berapa banyak orang yang banyak materinya tapi di dalam keluarganya hancur lebur, berantakan, istri selingkuh, suami selingkuh, anak narkoba, istri lari, dan berbagai macam. Bayangkan, banyak kita lihat sukses dari satu sisi, materinya yang luar biasa. Contoh yang paling kaya di atas dunia ini yang dikenal, yaitu Bill Gates. Bill Gates, Ibu tahu Bill Gates? Iya, Masya Allah. Kenal? Pernah kenal? Kenal Ibu? Bill Gates ini orang terkaya yang penemu Microsoft, Google, yang punya Google itu di atas dunia. Kalau Bill Gates itu matikan tombolnya untuk Google, mati kita ini semua. Tidak ada lagi HP kita, tidak ada internet. Itulah dia yang punya. Tapi apa yang terjadi sama istrinya? Apa? Cerai-berai. Apakah dia kekurangan uang? Tidak terkenal, mempunyai pangkat jabatan, mau hari pagi ini di Indonesia, nanti sore sudah di Amerika. Pagi ini di Amerika, nanti di Jepang. Bisa, satu hari ini bisa dia kelilingi dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada. Apakah mereka mendapat kesuksesan? Apakah ini disebut sukses? Dan begitu juga banyak para tokoh-tokoh dunia kita melihat, seperti istrinya Nicolas Sarkozy. Tahu Ibu Nicolas Sarkozy? Ya, Masya Allah. Presidennya, mantan presiden Prancis. Itu apa yang terjadi? Istrinya lari daripada istana. Ketika ditanya, kenapa engkau keluar dari istana, wahai putri istana? Saya di istana ini memang semua kecukupan, semuanya ada, tapi batin saya terasa terkungkum, terasa terpenjara, terasa disangkar, semuanya diatur. Saya tidak bebas, saya tidak mendapatkan kebahagiaan saya, sukses saya tidak ada. Maka ini yang terjadi. Para saudara-saudara jamaah TPRI dimanapun Anda berada,
Inilah yang sebenarnya sukses yang ingin kita gila-gila untuk mencarinya, tapi yang hakikatnya sukses yang sebenarnya adalah sukses di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, memisalkan dalam bahwa di atas dunia ini misalnya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Allah memperumpamakan bahwa kehidupan dunia ini seperti kama'in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, hijau, ranau, enak semuanya. Semuanya kelihatan gembira, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika turunnya air seperti itu? Fa'asbaha hashima. Kemudian datang satu hari, datang waktu kemarau, kering kerontang. Tapi alhamdulillah hari ini hujan terus, Pak. Amin, amin. Hujan terus, Bu, ya. Insya Allah hujan rahmat, Ustaz, ya. Mudah-mudahan ini hujan rahmat, sebab Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma ghaithan nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Kalau sebab hujan itu ada dua, yang mudarat ada yang bermanfaat. Kalau seperti ini ada yang mudarat, Pak. Hati-hati, ini banyak yang ada jembatan putus, rumah hancur dan berbagai. Yang kita minta adalah ghaithan nafi'ah, hujan yang bermanfaat, yang memberikan makanan untuk hewan, tumbuh-tumbuhan kita dan berbagai macamnya. Ini mudah-mudahan kita terlindung daripada bencana-bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kata dalam Al-Qur'an itu? Bahwa ketika datang kemarau, korang kerontang, fa asbaha shima, korang kerontan, tadururih, maka angin pun membawanya. Maka setelah itu maka manusia, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira, maka sesungguhnya Allah Maha sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Manusia mengatakan, oh hari ini saya senang, hari ini saya bahagia, hari ini saya sukses, hari ini saya berjaya, hari ini saya mendapatinya, saya sampai kepada puncak. Tapi apa yang terjadi ketika besok? Apa yang terjadi? Hancur lebur. Oh, mimpiku hancur. Oh, angan-anganku pupus. Oh, keinginanku tidak ada lagi. Oh, akhirnya saya ingin mati saja, ingin mati. Karena apa? Yang dihadapinya seperti dunia ini ada perputaran demi perputaran. Tidak ada yang sifatnya kekal abadi. Tidak ada yang sifatnya terus menerus stabil. Tidak ada sifatnya yang sifatnya terus enak, senang, lenang, tenang. Tidak ada seperti ini. Ibu umpamanya, ibu sekarang dulu memang cinta pada suami, masih muda, senang dilihat. Tapi umur 60 tahun, apa yang terjadi? Aduh, pai tua ini, jadi kerjaan betul ini. Jadi kerjaan betul. Dulu bahagia, merasa bahagia, senang, merasa sukses bersama. Tapi ketika sudah tua, apalagi dia stroke. Oh, apa yang doa? Cepatlah kau mati, tua apa macam-macam. Oh, hati-hati ini. Jadi ini berupa ujian juga, Ustaz, ya? Ujian yang luar biasa. Artinya kalau dia mau mencari kebahagiaan, kesuksesan, tidak ada. Itu bukan yang disebut sukses, kata Allah. Pakot pazar, ketika masuk kita ke dalam surga, maka itulah yang sebenarnya sukses. Walil akhiratu khairul laka minal ula. Maka sesungguhnya akhirat itu tempat yang terbaik, wa abqa, tempat yang paling kekal. Inilah yang kita inginkan, sukses orang muslim, orang Islam. Kalau ada permasalahan di atas dunia ini, dia tidak sampai putus asa. Karena dia tahu bahwa ada tempat yang lebih kekal lagi. Inilah gunanya seorang muslim, dia tahu bahwa ada tempat setelah dunia. Boleh jadi saya sekarang ini bangkrut, tapi di akhirat saya tidak ingin bangkrut lagi. Boleh jadi saya ingin hari ini saya banyak masalah, tapi nanti di akhirat selesai permasalahanku. Oleh karena itu ada sebagian manusia hanya berdoa, paminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wahai Allah, berikan kami kebaikan di dunia, tapi di akhirat mereka tidak punya apa-apa. Ada sebagian orang yang minta hanya untuk dunia saja. Pikirannya pendek. Dia pikir bahwa di dunia ini adalah nikmat seluruhnya. Tapi sebagian manusia orang beriman, dia berkata dan berdoa, "Faminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum ma kasabu wallahu sari'ul hisab."
Ada sebagian orang mukmin berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tapi yang paling penting waqina adzabannar. Inilah yang kita minta setiap hari. Hakikat kesuksesan setiap hari. Untuk apa kita kaya di atas dunia tapi nanti di akhirat kita dimandikan dengan air-air timah? Nauzubillah summa nauzubillah. Berani, Bu? Berani? Tidak akan berani. Jangankan air timah, kompor itu saja. Coba duduki kompor itu. Menjerit-jerit, entah apa-apa dia bilang. Oh, ini bahaya. Dan orang beriman bukan hanya di dunia, minta di dunia, minta kebaikan dunia, anaknya jadi anak soleh, suaminya jadi soleh, tetangganya jadi soleh, hartanya diberkah, pangkatnya jadi berkah, semuanya dia minta di atas dunia. Bukan hanya sampai di situ, tapi sampai dia minta wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kami di akhirat kebaikan, yaitu masukkan dalam surga. Jangan saja saya ya Allah, anak saya juga masuk surga ya Allah, istri saya, suami saya, keponakan saya, paman saya, tante saya, atuk nenek moyang kita semuanya masuk ke dalam surga. Minta kita di dalam surga sehingga kita berkumpul mendapatkan kesuksesan yang betul-betul sukses. Dan akhirnya kita minta waqina adzabannar. Puncak terakhir adalah jauhkan kami dari api neraka. Walaupun hanya sedetik, walaupun hanya semenit, walaupun hanya 1 jam, jangan Tuhan. Jangan, kami tidak sanggup untuk masuk ke dalam api neraka. Tidak sanggup. Orang yang kaya di atas dunia ketika datang bencana lupa kekayaannya. Orang yang senang berpangkat jabatan ketika ada bencana lupa dia. Bagaimana dengan api akhirat? Lupa kenangan-kenangan dunia, lupa, hilang semuanya. Oleh karena itu yang kita minta di atas dunia ini adalah, yang kita cari adalah bagaimana mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yaitu hanya ada di akhirat. Tidak ada di atas dunia. Dunia adalah permainan. Maka Allah Subhanahu wa taala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur wa takatsur fil amwal wal aulad. Sesungguhnya dunia ini Allah katakan yang hakikatnya la'ibun, hanya permainan saja. Ada kala ada menang, ada senang, ada susah. Ini permainan. Tidak ada manusia senang terus, tidak ada. Dari kecil sampai tua, sampai mati senang, tidak ada. Jadi Ustaz tempat bersenda gurau Ustaz di dunia, Masya Allah. La'ibun, hanya permainan saja. Hari ini menang, besok kalah. Hari ini kalah, besok menang. Walahwun, hanya bersenda gurau. Hanya ya tai-tai minyak istilah. Ya, Masya Allah. Hanya cuma seperti itu. Ngomong sana, ngomong sini, duduk sana, duduk di kafe, duduk di pinggir pantai, apa semua seperti, habis itu mati, tinggal. Watakatsur, watafakhur, hanya merasa megah. Oh, ini rumahku, ini jabatanku, ini pohonku, ini kelapa sawitku, ini kebunku, ini apa, hanya tafakhur saja. Habis itu 60-70 tahun hilang, tidak ada yang kita nikmatin. Watakatsur, dan orang yang hanya memperbanyak, mengumpul-ngumpul harta. Dia kumpul-kumpul harta, hanya itu saja. Habis dikumpul apa? Mati. Selesai. Mana itu suksesnya? Apakah dibawa mati? Tidak ada semua. Fil amwal wal aulad, mereka mengumpul harta anak-anak dan harta-harta. Inilah sebenarnya yang terjadi pada saat sekarang, dan ini dalam Islam bagi kita perlu mencari sebenarnya hakikat kesuksesan, hakikat kegembiraan. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim memberikan bagaimana cara untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki, kegembiraan yang hakiki, kejayaan yang hakiki. Ada 4 syarat insyaallah, Pak. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menjelaskan bahwa menurut Imam Ahmad, ketika kaki melangkah di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesuksesan yang hakiki. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa sukses hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, maka insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah
yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Menuju Sukses yang Hakiki bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmud Rashid LCMA yang merupakan Ketua Aman Palestin Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sebelum ke penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Birobeli Selatan, Kecamatan Palu Selatan untuk bertanya. Silakan sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulika dari Majelis Taklim An-Nisa Sekunder Kelurahan Birobeli Selatan. Yang saya mau tanyakan, kalau saya dengar tadi Ustadz tausiahnya, yaitu berarti saya petik hikmahnya, yaitu kita itu kalau untuk sukses yang hakiki berarti kita harus belajar untuk berbuat tulus baik dunia maupun akhirat hingga kita mencapai surga, boleh dikatakan kesuksesan hakiki. Tapi sekarang ini kita masih berada insya di alam nyata, di dunia. Yang saya mau tanyakan, apakah kesuksesan itu bisa, yang hakiki bisa diukur, dan seperti contohnya misalnya orang menuntut ilmu dan sudah berhasil, apakah bisa dikatakan itu kesuksesan yang hakiki? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sulika dari Majelis Taklim An-Nisa. Ya, satu lagi, ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Birobeli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Silakan Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Sumiati dari Majelis Taklim An-Nisa Sekunder. Setelah kami mendengar materi yang telah disampaikan Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan, apa-apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai kesuksesan yang hakiki nantinya di surga. Karena kita di alam dunia ini kita belum tahu kira-kira kita masuk surga nanti apa enggak. Jadi kira-kira apa yang kita bisa lakukan selain kita sholat 5 waktu, kita mengaji, kita sedekah dan lain sebagainya, apa-apa lagi yang kira-kira bisa kita dibawa nanti ke alam surga pada saat kita nanti meninggal. Saya kira itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Suliati. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya baik, karena perbincangan kita Ustadz cukup menarik, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Menuju Sukses yang Hakiki. Ya baik Ustadz, sebelum ke penelpon kita jawab dulu dari pertanyaan Ibu Sulika ini. Ya Ustadz, seperti apa berbuat tentunya baik, ya tentunya seperti apa itu Ustadz untuk mencapai kesuksesan? Apakah kita perlu ada diukur seperti apa sehingga orang itu bisa dikatakan sukses dunia dan akhirat? Ya kemudian apakah ketika anak-anak kita sudah sukses, apakah itu dikatakan juga sukses yang hakiki atau seperti apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Untuk menuntut ilmu, tafadhol Ustadz. Ya, baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di studio, bahwa Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan hal tersebut. Bagaimana kiat-kiat sukses untuk mendapatkan sukses hakiki. Umat Islam sudah dikatakan bahwa suksesnya itu tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Tapi untuk sampai ke akhirat, bagaimana bentuknya? Haruslah ditanam di dunia ini. Haruslah dipupuk di atas dunia ini sehingga kita mendapatkan hasil di akhirat. Ad-dunya mazara'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Kalau ladangnya tidak berhasil, kita tidak akan bisa untuk memanen di akhirat. Oleh karena itu, perbagus
kebun kita di atas dunia ini sehingga nanti akan kita dapatkan hasil yang baik. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, min alamatis sa'ada wal falah arba'ah. Untuk menjadi sukses yang hakiki, bahagia yang hakiki, kejayaan yang hakiki itu ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Kalau mau kira-kira bisa ini tidak ini. Kalau Jadi tidak, ada 4 syarat yang setia. Masya syarat. Allah. Yang sama-sama nanti akan terjawab ini. Ibu, apa syaratnya, apa langkah-langkahnya, bagaimana ilmu itu juga. Yang pertama kata Imam Al-Jauzi, kullama zida umrun nas fi umrin nas zida fi hirsihi. Yang pertama sekali ini paling penting. Tiap kali bertambah umurnya manusia, dari umur 10, 20, 30, 40, 50, bahkan sampai 70, bahkan 80. Apa yang terjadi? Zida fi hirsihi. Harus bertambah nakusa fi harsihi. Harus berkurang ketamakannya. Nah, ini. Tiap kali bertambah umur kita, maka harus berkurang ketamakannya. Tidak sebaliknya, kan kebanyakan kita semakin tua semakin tamak. Ada istilahnya semakin tua semakin tua-tua keladi, Iya, semakin tua semakin menjadi, Ustaz ya. Semakin menjadi, Masya Allah, ya. Ini bahaya. Ya. Dari satu sisi dia harus manage nafsunya. Kalau sudah tua, ya sudah dekat-dekatlah kepada Allah. Tasbih dipegang, Al-Quran dibaca, pergi bolak-balik ke masjid. Jangan sebaliknya. Makin tua makin pakai celana pendek. Apalagi ibu-ibu makin tua. Ini rambut ini. Rambut ini ada 10 warna. Ada kuning, merah, apa. Dibilang itu anak gadis mana itu? Ya. Jadi seperti pelangi-pelangi Ustaz ya. Pelangi-pelangi. Ya, itu gadis tahun berapa itu? Oh, itu gadis 60-an. 60-an udah begitu. Makin menjadi orang tua ini. Kalau sudah gigi sudah ompong, wah semakin sibuk dia. Ditambah lagi ini, ditambal macam-macam. Dulu seharusnya orang tua pakai rok, ini pakai jeans. Menjadi-jadi, Pak. Bu. Jadi-jadi. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu salah satu tanda untuk mencapai hakiki, dia lebih dekat kepada Allah. Semakin bertambah umurnya, semakin dekat kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah benci melihat pemuda yang bermaksiat. Allah benci. Mabuk, berganja, berzina, begadang tidak menentu, menghabiskan waktu, meninggalkan salat. Allah benci melihat pemuda yang tidak taat kepada Allah. Tapi Allah lebih benci lagi melihat orang tua yang tidak taat kepada Allah. Tidak tahu jalan ke masjid. Tidak tahu arah kiblat. Tidak tahu membentangkan sajadah. Tidak bisa membaca Al-Quran. Sudah tidak tahu lagi duduk didego-dego. Ya, Masya Allah. Malam main gaplek. Apalagi ibu-ibu, na'udzubillah, makin tua makin Tapi tentunya ibu-ibu di Anissa tidak, ibu-ibu Bu, ya? yang di luar sana ya, lah. Masya Allah. Yang di sini insya Allah ahli surga Amin, semuanya. amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini semakin tua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini catatan yang pertama kalau mau mencapai sukses yang hakiki. Kalau tidak, habis. Di dunia habis, bahkan di akhirat nanti kita disiksa. Di dunia sudah banyak masalah, banyak dosa, banyak perbuatan yang tidak diridai Allah. Bagaimana kita akan diridai oleh Allah nanti di akhirat? Ini paling penting sekali. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah dalam surah Yasin mengatakan, barang siapa kami panjangkan umur mereka, maka akan kami kembalikan ciptaan kami kami seperti dulu. Dulu anak-anak, dulu tidak berakal, dulu susah, dulu apa? Kau akan kembalikan kalau panjang umur kita, na'udzubillah, panjang umur kita, kembali kita tabiat asalnya. Ada orang yang ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya sudah 78 tahun bingung, linglung, tidak tahu lagi apa. Sudah jadi apa istilahnya? Penglupa mungkin sudah. Lupa. Ya. Pikun.
sudah pikun, akan kembali Allah akan kembalikan. Apakah mereka tidak memikirkan? Yang ini harus dipikirkan. Kalau andai kata saya di umur nanti, di umur 60 tahun, apa yang saya ingin perbuat? Apakah saya masih memikirkan apa yang dipikirkan orang-orang sibuk dengan harta kekayaannya, sibuk dengan pangkat jabatan, sementara di hadapannya ada kubur, sementara di hadapannya sudah tersedia kain kafan, Subhanallah. sementara di depannya malaikat maut telah menanti. Dia lupa akan hal tersebut. Kullama zida fi umril insan naqasa min harsihi. Setiap kali bertambah umur manusia, seharusnya ketamakannya itu harus dikurangi. Tamak, sifat tamak ini harus kurang. Ini ibu-ibu, ini cincinku ya, ini cincin. Habis ini cincin lagi, beli lagi, beli ini habis kalung ini. Ya Allah, tidak apa-apa. Nanti yang senang itu nanti paitua. Paitua senang. Masya Ini Allah. banyak cincin ini, istriku ini kalau mati ini sudah aman. Tentunya ada niat yang kurang bagus Ustaz ya. Masya Allah. Dia bilang sudah aman ini kayaknya, aman ini. Nah, itu yang pertama, harus dipikirkan. Bertambah umur kita, sekarang ini kita muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, hitung diri kita. Amal saya sudah berapa? Umur saya 40 tahun. Maka ulama mengatakan, barang siapa orang yang berumur 40 tahun sementara keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka siap-siaplah untuk masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah. Ini umurnya semua kayaknya umur 25 tahun semua ini saya. Masya Allah. Iya. 25 tahun atau 52 ini? Iya, umur 25 tahun. Ya. Ini harus dipikirkan. Oh, kira-kira amal saya ini bisa tidak mengantarkan saya kepada keridhaan Allah? Sampaikah tidak Allah ridho dengan amal saya? Apakah Allah cinta sama saya? Hasibu, kita pikirkan itu, kita renungkan. Andai kata saya mati besok, apakah saya diridhoi oleh Allah? Sehingga kalau kita diridhoi oleh Allah, maka itulah yang disebut sukses yang hakiki. Sukses hakiki bukan harta, tapi ketika melangkah kaki kita di pintu surga dan Allah ridho kepada kita, inilah yang sebenarnya sukses yang hakiki. Masya Allah. Yang kedua, lanjut. Ya. Kemudian dari Ibu Suliati Ustaz tentang apa-apa saja kemudian yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan kesuksesan ya mungkin di surga nanti. Seperti apa Ustaz mungkin? Apakah mungkin kita beribadah atau sholat atau perbanyak zikir, tahajud atau bersedekah? Amalan-amalan mungkin yang perbanyak untuk mencapai kesuksesan hakiki sehingga masuk di surga Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuk untuk mendapatkan surga itu hanya 2 syarat saja. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang beriman kemudian beramal soleh, maka bagian mereka adalah surga yang dimana di dalam surga itu air anak-anak sungai mengalir di dalamnya. Jadi untuk mendapatkan surga sebenarnya tidak susah. Apalagi ibu-ibu. Ulama mengatakan hanya 2 syarat saja kalau ibu-ibu ini. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat pada suami. Itu jalan ibu untuk masuk surga. Paling gampang ibu-ibu ini. Paling gampang, Bu. Taat kepada Allah, salat, puasa, haji, apa semua. Kemudian taat pada suami. Apa yang dibilang suami, ya. Apa bilang suami, ya. Apa bilang suami, ya. Jangan suami kebanyakan perempuan ini banyak yang masuk api neraka kata Rasulullah, yaitu orang yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Suami sudah capek-capek kasih makan, kasih minum, rumah sudah dibuat, mobil sudah semua diadakan, semua diada, tapi ada kesalahan suami sedikit, yaitu ada keinginan yang lain. Ini bahaya ini. Udah dia maki-maki itu suami apa semacam-macam. Nauzubillah. Biarkan suami, bebaskan. Sebab apa? Tanggungan suami, Bu. Tanggungan suami itu ibu ditanggungnya, anak suami ditanggungnya di hadapan Allah. Sementara ibu hanya bertanggung pada suami. Kalau macam-macam, andai kata ibu masuk neraka, yang ibu mengadu kepada Allah, wahai Allah, ini suamiku ya Allah membuat saya masuk api neraka ya Allah. Azab dia ya Allah. Bayangkan.
Bukan ibu sendiri, tapi kepada suami. Semua anak, bahkan anak ketika masuk neraka, nauzubillah, dia akan gugat orang tuanya. Tapi kalau masuk surga anaknya, maka dia tarik tangan ibunya, tangan bapaknya, tangan keluarganya. Allah, semua kita insya Allah dapat anak soleh. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya dua itu saja, beriman dan beramal soleh. Tidak usah banyak-banyak, tidak bisa neko-neko. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat macam maksiat, jangan. Dah selesai. Duduk di rumah, pulang dari masjid, zikir apa semua. Tidak perlu sesupport sana sini, tidak perlu bicara macam ghibah macam-macam, tidak usah. Selesai, aman kita. Selamat. Kan gampang, Bu ya? Gampang tidak? Gampang. Teorinya gampang, prakteknya setengah mati, minta ampun. Apalagi ada HP sekarang. Allahu Akbar, luar biasa. Ini HP membuat kita masuk neraka jahannam ini. A'udzubillah minha HP. Nauzubillah. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, tentunya dengan tema menuju sukses yang hakiki bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmud Rashid LCMA. Ya baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema menuju sukses yang hakiki. Baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan untuk bertanya. Silakan, Ibu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni dari Majelis Taklim An-Nisa Sekunder. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara meminimalisir kesalahan atau kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang tadi yang dibahas itu Pak Ustadz tentang cuman dua kan yang dibilang yang maksudnya untuk pintu surga itu kan maksudnya yang seorang istri, tapi bagaimana kalau seorang perempuan yang tidak menikah dan ditinggalkan oleh sang suami? Bagaimana? Sekian dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan dari Majelis Taklim An-Nisa. Silakan berdiri, sebutkan nama. Ya silakan Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosniati dari Majelis Taklim An-Nisa. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, kita kembali lagi daripada tema menuju sukses yang hakiki. Lalu di mana kita Pak Ustadz? Kita mau menuju kesuksesan yang hakiki itu kemana? Terus apakah dengan sekarang dengan kita dengan usia begini, jadi bukan hanya saya tetapi semua teman-teman masyarakat khususnya muslim ya, bisakah mereka mencapai apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rosmiati. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon kita jawab dulu Ustadz dari Ibu Leni tentang bagaimana Ustadz ini kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kita sehari-hari. Ini Ustadz seperti apa? Kemudian ada seorang yang tidak menikah ini Ustadz seperti apa? Kemudian ketika ditinggal suaminya
Jadi seperti apa juga ini Ustaz? Apakah ada tips-tipsnya untuk meraih surga atau menikah lagi atau seperti apa? Atau tidak perlu menikah lagi? Seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bagaimana cara mengurangi tabiat buruk seperti itu Bu ya? Memang manusia ini condongnya kepada keburukan, itu biasa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan lemah segala-galanya. Untuk menolak maksiat susah, untuk menolak kemungkaran susah, tapi untuk berbuat baik lebih susah lagi, dan berbagai macam. Oleh karena itu yang pertama sekali harus kita lakukan berdoa. Minta kepada Allah. Berapa banyak doa setiap pagi waktu subuh, Allah madini fi man hadait, ya Allah tunjukkanlah. Saya memang jahat ya Allah, saya ingin berubah ya Allah, saya ingin mau keburukan-keburukan saya ini ya Allah dikurangi, dihilangkan. Berdoa kepada Allah. Sebab kebiasaan buruk ini sangat luar biasa. Tidak bisa langsung hilang. Kemudian itu berdoa, itu pertama kali. Ada niat kita ketika kita berdoa meminta kepada Allah, maka insya Allah semua ya mukallibal qulub. Doanya Rasulullah mengatakan, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah, balikkanlah hatiku ya Allah. Wahai pembolak-balik hati, balaklah hati saya ini kepada ketaatan, kepada agamamu, kepada ketaatan ya Allah. Balikkanlah ya Allah. Sebab hati saya ini goncang ya Allah, selalu saja buruk. Lihat teman jumpa sebenarnya saya sebenarnya tidak mau bicara itu, tapi apa boleh buat begini-begini, akhirnya terlepas. Dosa kering dapatnya. Ini yang pertama, satu berdoa. Yang kedua pergaulan. Orang yang soleh itu dia mau melihat orang soleh, lihat temannya. Sebab kata Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang tersebut seperti orang bergaul itu seperti orang yang mau melihat orang membuat besi. Walaupun dia tidak bekerja, tapi percikannya itu pasti ada. Dia tidak melakukan, tapi percikannya itu ada. Ini yang ditakutkan. Walaupun kita bergaul dengan orang-orang, tapi percikannya itu pasti ada. Maka ulama mengatakan, lihatlah kepada siapa dia berteman. Kalau mau melihat seseorang itu, lihatlah kepada siapa temannya. Begitu juga kalau kita seorang ibu, bapak, orang tua, lihat kalau anak, lihat. Apa yang dilihat? HP-nya. Siapa temannya di WA? Siapa temannya di Facebook? Siapa temannya di Instagram? Siapa temannya? Ini dicek. Bagi orang tua wajib melihatnya. Wajib. Ustaz, perlu diawasi juga. Diawasi, sangat perlu sekali. Wajib hukumnya melihat siapa temannya ini. Kalau temannya ya yang buka jilbab, yang peminum, yang hura-hura, pasti. Banyak sedikit pasti. Ini kena. Itu. Mungkin dua syarat ini kalau bisa dilakukan, berdoa, kemudian kita bergaul dengan orang yang tepat, insya Allah akan ini. Kemudian yang kedua tadi perempuan. Ya, perempuan. Yang perempuan kemudian suami saya tidak ada, suami saya tidak ada, ataupun memang tidak menikah. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali furujihim hafizun. Untuk mencapai sukses hakiki, suami tidak ada, mau berbakti sama siapa? Orang tua sudah meninggal juga, apa semua bagi sama siapa? Janda sudah 10 tahun. Aduh, kesepian juga, Pak. Masya Allah. Iya. Apa? Bagaimana caranya? Al-Quran memberi solusi wali furujihim hafizun. Dan bagi mereka itu menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Kehormatan perempuan, mulut yang di atas sama yang di bawah. Itu dijaga sekali. Sebab orang mengatakan kalau single ini ibu kalau single bahaya. Orang banyak pandangan apa? Negatif, Pak. Orang kalau janda bagaimana? Negatif tidak? Apalagi jalan sendirian atau jalan berduaan lebih parah lagi. Itu siapa. Oleh karena itu Islam memberikan kunci bagaimana selamat perempuan yang tidak punya pasangan untuk menjaga kemaluan kehormatannya ini. Bagaimana kalau keluar dia harus pergi bersama yang muhrim, adiknya, kakaknya, pamannya,
tantenya dan berbagai macam, mau ke sana kemari sehingga tidak terjadi fitnah. Jadi ditemani oleh keluarga Ustaz Yang muhrim. Yang muhrim. Yang muhrim. Jadi tidak terjadi fitnah. Orang kalau seperti itu ya macam. Kemudian setelah itu dia beramal soleh saja. Beramal soleh seperti yang biasa. Salat, baca Quran, silaturahmi, bersedekah, berbagai macam kebaikan. Itu saja. Tidak susah dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang hakiki, sifat yang hakiki. Bukan yang kita inginkan, kerja, harta itu bukan target sukses. Tidak pernah. Harta, kekayaan, pangkat jabatan itu bukan target sukses. Itu tidak ada disebut sukses itu. Sebab berapa banyak orang yang mempunyai harta lalu mati bunuh diri, Pak. Di Jepang punya pangkat jabatan, ketika ada masalah sedikit saja bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Disebut dengan hirakiri, dia bunuh dirinya. Mana kesuksesan itu? Berapa banyak bintang-bintang artis-artis Korea yang masih muda, kalau kita baca di berita-berita, mati, bunuh diri. Karena merasa dibully atau tidak apa, padahal semua fasilitas kehidupan materi bergelimang, tapi tidak ada. Itu semua tidak menjadikan manusia itu kuat untuk bertahan menjadi sukses yang sebenarnya. Inilah yang kita ingin dalam Islam, bagaimana mencapai sukses yang hakiki. Yang mencapai sukses hakiki yang tadi, yang pertama tadi yang saya jelaskan tadi. Ketika bertambah umur, harus bertambah juga amal. Kemudian berkurang sifat tamak. Tamak ini makin tua ini, Pak, Bu. Makin tua ini makin tamak. Betul. Bukan makin tua makin tidak tamak, makin tua makin tamak. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, andai kata manusia diberi satu gunung emas, maka dia minta satu gunung emas lagi. Untuk apa dia lagi? Udah tua, udah apa, tapi minta lagi. Kemudian minta lagi, dikasih lagi, minta lagi. Akhirnya sampai mulutnya nanti, berhenti dia, sampai mulutnya dimasukkan, tanah dimasukkan ke dalam mulutnya, barulah berhenti, yaitu alias meninggal. Jadi tidak ada kesyukuran. Tidak ada berhentinya. Sama, sifat sama ini. Sifat tamak ini luar biasa. Ini yang harus kita waspadai, sehingga kita mendapatkan hakikat suksesan. Yang kedua, saya tambah lagi yang perkataan Imam Ibnu Qayyim tadi, untuk mencapai sukses yang hakiki. Kullama zida malin, kullama zida fi malihi, tatkala tiap kali bertambah hartanya, zida sakhaihi wa bazli, bertambah dermawannya dan bertambah banyak pengorbanannya. Ini hakikat sukses yang hakiki. Dapat harta tidak hanya dinikmati sendiri. Dapat harta tidak hanya dimakan sendiri. Dapat harta tidak hanya dipoya-poya sendiri. Tapi mendapatkan harta, dia bertambah kedermawanannya. Masya Allah. Dia tahu bahwa saya bekerja ini, saya sebagai pengusaha umpama, direktur atau COO atau komisaris, manajer, macam-macam lah dia. Dia tahu bahwa harta yang saya dapatkan ini, saya miliarder, saya orang bisnismen, saya mendapatkan harta ini bukan disebabkan saya sendiri. Kalau saya kerja semua, saya gali tambang, saya bawa tambang, saya bakar tambang, kan tidak bisa sendirian. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa harta yang dia dapatkan adalah disebabkan karena kolaborasi, karena perkumpulan, karena persatuan, karena kerjasama antara yang di bawah sekalipun, yang tukang sapu sekalipun, sampai kepada OB, sampai kepada karyawan, sampai kepada ofisier, sampai kepada para pembantu-pembantu dekatnya. Dia yakin hal tersebut, maka timbul pada dirinya untuk bertambah sakha, bertambah kedermawanannya. Maka dengan begitu ringan tangannya membagi. Kalau dia seorang muslim, dia akan melihat apa hak-haknya, zakatnya dia keluarkan, sedekahnya dia keluarkan, dana-dana kebaikan dia keluarkan, semuanya dia kebaikan. Inilah akhirnya di dunia dia sudah baik, telah menanamkan kebaikan,
nanti sampai di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala membalas dia dengan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang harta, jangan terlalu serakah. Dalam satu hadis mengatakan, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, malak, yaitu harta. Maka kata Allah, mana hartamu? Ma akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan jadi kotoran. Wa ma labista fa'abalaita, apa yang kamu pakai dia jadi usang, jadi kuno. Ma au tasaddaqta fa'amdaita, hakikat hartamu adalah apa yang kamu sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Makan sebanyak apapun di restoran yang paling mahal, satu porsi Pak Bu, itu satu porsi, ada satu porsi kalau di Eropa atau di kota-kota besar, ada kepiting namanya kepiting Alaska. Kepiting Alaska itu satu porsi itu 6 juta. Pernah makan kepiting Alaska besar? Itu satu porsi 6 juta. Itu baru kepitingnya saja, belum lagi rempah-rempahnya. Mungkin sekali makan 10 juta. Itu baru ini. Baru ya, kepiting. Jadi Ustadz sekalian menjawab Ibu Rosmiati tadi ya. Tadi Ustadz seperti apa tentunya mungkin bisa dijawab pendek saja Ustadz. Karena kesuksesan ini seperti apa kalau untuk muslim, apakah bisa dilakukan Ustadz? Mungkin bisa dijawab singkat. Kesuksesan yang mungkin ada pada muslimin ini bisa seperti apa? Mungkin singkat saja Ustadz. Orang muslim itu pasti sukses. Masya Allah. Pasti sukses. Kalau dia mengikuti aturan dalam Islam. Bagaimana tidak? Orang yang paling pertama bangun siapa? Orang Islam. Jam 3, jam 4, bahkan setengah 5 subuh wajib dia harus bangun. Orang yang bangun pertama itu orang yang sukses. Belum lagi orang berpikir atau berbagai macam bentuk aktivitas dia sudah melakukan. Oleh karena itu manusia muslim kalau dia mengikuti aturan Islam maka dia pasti akan sukses. Allah. Bagaimana tidak? Islam melarang kita berbuat curang. Islam melarang kita berbohong. Islam melarang kita memfitnah. Islam melarang kita menghibah. Islam melarang kita memakan haram. Islam mengharam kita untuk berzina, menjudi, merampok, mencuri. Semua yang buruk-buruk itu Islam melarangnya. Bagaimana tidak menjadi sukses? Bagaimana kita tidak menjadi orang yang terbaik? Bagaimana kita tidak menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dan pasti sukses dunia akhirat kalau kita mengikuti rambu-rambu. Jangan sebaliknya. Kita orang Islam sholat saja malas, apalagi puasa. Masya Allah. Yang dilakukan macam-macam. Akhirnya bukan salah Islam, tapi salah kita sendiri yang menjadi kita tidak sukses. Islam sudah memberikan jalan tersebut. Ini jalan sukses ini. Ini tempatnya yang kamu pasti sukses. Tapi jangan menyalahi hal tersebut. Kalau menyalahi pasti kamu akan hancur di dunia sampai di akhirat. Masya Allah. Oleh karena itu Islam, orang muslim semuanya pasti sukses asal mengikuti aturan-aturan yang tadi. Ya, Masya Allah. Ya, baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Tetapi karena mengingat durasi waktu Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Para jamaah, ibu-ibu Majelis Taklim di studio dan jamaah para pemirsa di luar di sana, bahwa untuk mencapai kesuksesan yang hakiki, Islam telah memberikan jalan-jalannya. Islam telah memberikan kode-kode, aturan-aturannya. Tidak ada yang susah. Namun kita sendirilah yang seharusnya yang teguh, sabar, ulet, istiqomah untuk menjadikan kita sebagai menjadi orang sukses. Oleh karena itu orang yang sukses yang sebenarnya mestilah yang pertama dia harus bersyukur. Kalau ada umurnya panjang, dia mengisi umurnya dengan kebaikan. Kalau dia punya harta, dia akan memberi kepada kebaikan, bersedekah, berzakat dan berbagai macamnya. Andai kata dia punya ilmu, dia akan memberikan pengetahuan, mengajari dan berbagai macam. Semakin berilmu, semakin tawadu. Dan kemudian jika dia punya jabatan, pangkat,
martabat, kehormatan di dunia, kemuliaan di masyarakat, apa yang terjadi? Dia mestilah Masya Allah. mengayomi para masyarakat, memenuhi hajat-hajat orang banyak dan membantu orang-orang. Inilah yang mendapat hakikatnya, mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya 4 syarat tersebut, insya Allah semuanya kita akan menjadi Amin ya rabbal alamin. manusia yang sukses dan hakiki. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Iya, amin. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan esensi bahwa Islam telah memberikan jalan untuk mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sukses ketika kita bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat, membaca Al-Qur'an, zikir dan bersedekah, maka insya Allah kita akan mencapai hakikat dalam mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmud Rashid LCMA. Terima kasih telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Insya Allah, insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Talim Anisa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Terima kasih ibu sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Terima kasih.